Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyiapkan diri kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ketika kami boleh datang ke tempat ini. Tuhan boleh mengantar kami dengan selamat untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Mesias, sebagai Tuhan kami, sebagai Bapa kami, bahkan sebagai Gembala Agung dan sebagai sahabat kami. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, dan terlebih lagi ketika Engkau menyelamatkan kami boleh diselamatkan dan darah-Mu itu yang boleh menguduskan, menyucikan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami boleh beribadah pada pagi hari ini, kami ingin terlebih dahulu menyelidiki motivasi kami di dalam beribadah. Seringkali kami gagal di dalam seminggu ini, kami lalai untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk menjalankan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Bahkan kami seringkali melanggar apa yang Tuhan tidak izinkan kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang terus menolong kami, Engkau yang terlebih dahulu menguduskan kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama kita mau memasyurkan kebesaran Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itulah penebus kita, juru selamat kita dan pemelihara hidup kita. Puji Yesus. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji Bapa
pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan. Puji Yesus, puji Yesus. Yesus, puji Yesus penebusku. Malak sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan telah menyelamatkan kita dan ada begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sudah selayaknya hidup kita terus mau memuliakan Tuhan dan mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Nya. Karena memang Dialah yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah di dalam hidup kita. Mari bersama kita pujikan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, Sang Mesias itu di dalam kehidupan kita. Kita mau terus bersandarkan akan janji dan firman-Nya yang sebentar akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Mari kita bersama pujikan Ku Percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman. Hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidup. Katakan Yesus, 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 ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Oh, tambahlah imanku. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan.
di tengah segala krisis yang terjadi, di tengah segala kesedihan, di tengah segala kegagalan pun, Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami. Engkau berkarya secara luar biasa dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah dengan mulut kami memuji Tuhan, dan dengan mulut yang sama kami sungguh-sungguh memberkati sesama kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tapi menyegarkan, menegur dan mengarahkan setiap kami. Berkatilah hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan, dan berkatilah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saling berjabat tangan ya, sesama saudara sebelah kiri kanan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, katakan ya. Oke. Saya lihat musiknya begitu semangat, tapi yang nyanyi loyo semua ya. Oke, silakan duduk. Saya mau menyapa saudara ya. Apa kabar? Oke, luar biasa ya. Baik. Pak Wasan bilang, Pak kok loyo ya orang-orangnya. KU1 juga. Saya tidak tahu apakah yang Anda alami atau yang saudara hadapi satu minggu ini. Tapi saya mau katakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin enggak? Tuhan Yesus itu baik. Mungkin banyak orang berkata, ya karena Pak Aman hamba Tuhan yang ngomong Tuhan Yesus baik. Oh saudara, saya juga manusia. Saya juga menghadapi banyak tantangan, ya. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Amin. Jangan pernah kau menyalahkan Tuhan, ya. Nah, saudara, pada pagi ini kita akan kembali mengupas firman Tuhan, ya. Ngomong-ngomong, saya sudah lama sekali tidak mengajak saudara untuk memperlihatkan Alkitab, ya. Ingat enggak? Long time ago, ya. Nah, mungkin enggak apa-apa, yang enggak bawa enggak apa-apa. Yang bawa Alkitab silakan diangkat. Oh, ini elek-elek Alkitab sendiri ini ya, lunas ini. Oke. Nah, yang pakai HP enggak apa-apa, angkat HP-mu, saya mau lihat. Oke, enggak apa-apa ya. Yang paling penting adalah firman itu kita simak dan memberkati hidup kita ya. Jadi Bapak Ibu, minggu ini kita masuk di Lukas 9, melanjutkan yang kemarin. Terakhir saya tuh membahas mengenai 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat itu? 5 roti dan 2 ikan, bagaimana Tuhan itu melakukan mukjizatnya ya. Kemudian dalam minggu ini, minggu ketiga, saya akan masuk di ayat 18 dari Lukas pasal 9 sampai ayat yang ke-22 ya, dengan tema Yesus Sang Mesias ya, Yesus Sang Mesias. Kalau sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama ya. Saya akan baca ayat 18, Bapak Ibu ayat 19, demikian sampai ayat yang ke-22. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah saudara yang bukan saja membaca, tapi yang juga melakukan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-9, kalau kita rentet dari awal ya, di dalam pasal sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya, kemudian sebelum pergi Tuhan memberikan otoritas yaitu 2, yaitu bisa menyembuhkan sakit, kemudian mengusir apa? Mengusir setan ya. Kemudian lanjut, kemudian Tuhan Yesus
mereka berhasil pelayanannya, lalu mereka pulang, lalu Tuhan Yesus cepat-cepat mengajak mereka ke Betsaida untuk mengadakan retreat yang pertama. Lalu di situ mereka menyaksikan Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan dan bisa memakan atau dimakan oleh 5.000 orang ya. Dan setelah itu saudara, Alkitab mencatat kemudian terjadilah pasal 9 ayat 18 sampai 22 ini saudara ya. Nah, sebelum saya masuk di situ, saya akan mulai dengan nama saudara ya. Kita seringkali mendengar ada sebuah istilah, apalah arti sebuah nama ya. Kalau orang kek ya, dia suka menamai anaknya itu jelek-jelek ya, nama-nama binatang ya, supaya nanti dewa itu tidak mengambil anak itu lalu anak itu menjadi mati begitu. Makanya nama-nama mereka itu ada namanya Akeu, Akeu itu anjing ya. Kemudian namanya apa? Ajong, Ajong itu adalah embek itu loh ya. Jadi kambing. Kemudian Aliung, Aliung itu naga, Liung ya. Kemudian nama-nama yang lain, Acu itu babi ya. Ada yang namanya Acu di sini. Acu, Cu itu babi ya. Saya lalu bertanya kepada orang-orang tua, kenapa ya nama-nama ini semua nama-nama binatang? Baru dia ceritakan bahwa supaya menurut kepercayaan kalau namanya bagus dan nama manusia itu pasti umurnya tidak panjang ya. Nah, puji Tuhan nama saya nama manusia ya, jadi tidak sempat diubah ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, nama itu bagi orang tertentu sangat-sangat tidak penting ya. Makanya William Shakespeare pernah mengatakan apalah arti sebuah nama. Tapi bagi orang-orang timur nama itu sangat penting. Ya, nama itu sangat penting. Saya pernah mengundang seseorang, namanya salah tulis, langsung dia tidak mau datang, saudara. Ya, jadi bagi seseorang nama itu sangat penting. Kemudian saudara, nama itu juga menggetarkan atau panggilan itu menggetarkan. Saya masih ingat ketika pertama kali anak saya bisa memanggil saya, ya dengan sebutan papi. Ketika itu hati saya itu senang sekali, ya. Meskipun mungkin dia mengatakan itu dengan terbata-bata ya, papi begitu ya. Jadi sebuah panggilan atau sebuah nama atau sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang itu begitu penting dan sangat penting ya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus disebut sebagai yang pertama nabi, yang kedua disebut sebagai imam, dan ketiga disebut sebagai raja, dan yang paling tinggi di antara tiganya disebut sebagai Mesias ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, nabi, imam, dan raja adalah sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai salah satu predikat yang dia punya ya, sebagai raja dalam kerajaan Allah, kemudian sebagai imam perantara, Ibrani pasal yang keempat ya, dia yang membawa kita itu datang ya, karena kita ini berdosa tidak bisa datang ke hadapan Tuhan yang begitu kudus, dia telah menjadi pengantar ya. Kemudian dia telah disebutkan sebagai nabi ya, di mana melalui dia kita dapat melihat akan sesuatu. Kalau nabi itu kan tugas utamanya adalah sebagai seorang yang menyampaikan nubuat ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus memperjelas nubuat-nubuat itu dan menjelaskan apa yang sebelumnya itu kabur begitu ya. Tapi dalam bagian ini Tuhan Yesus disebutkan dengan satu gelar, yaitu Mesias ya. Nah, gelar ini adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat tinggi dibanding yang lainnya ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau gelar ini kita baca ya, atau kita cari di Alkitab, itu boleh dikatakan tidak banyak ya penggunaan istilah ini. Oleh karena itu saudara, kita akan melihat dalam bagian ini bagaimana atau apa sebenarnya makna daripada Mesias itu ya. Kalau saudara melihat dari akar katanya ya, itu memberikan satu makna yang sama, baik itu Ibrani maupun dari kata Yunani ya, yaitu yang diurapi ya, seseorang yang diurapi. Diurapi itu artinya apa saudara? Seperti orang yang kalau orang mau dilantik ya, jadi raja atau jadi imam atau dalam sebuah pemerintahan ya, biasanya itu dia akan dituangi dengan minyak. Bukan dengan minyak panas saudara ya, jangan salah. Dituangkan dengan minyak
biasanya minyak wangi atau minyak narwastu atau minyak harum begitu ya. Sehingga itu sebagai sebuah sebutan sebagai anointed ya, diurapi begitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus dalam bagian ini disebutkan sebagai Mesias, maka ini akan menjadi sebuah jawaban dari banyak pertanyaan-pertanyaan selama ini yang mengatakan, masa Yesus itu pernah mengaku sebagai seorang juru selamat? Kan kita seringkali ngomong Tuhan Yesus adalah juru selamat ya. Gampang sekali ya. Kalau juru mudi berarti tugas-tugasnya adalah mengemudikan. Kalau juru masak berarti apa? Tukang masak. Kalau juru selamat berarti apa? Tukang makan. Oh, tukang menyelamatkan ya. Oke, tukang menyelamatkan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Yesus sebagai Mesias, maka sebuah panggilan itu selalu membawa konsekuensi. Contoh ya, kalau anak kita panggil kita papa, berarti konsekuensinya apa? Berarti kita harus bayar sekolahnya, betul enggak? Kita harus tanggung biaya hidupnya. Kemudian kita, kalau dia ada masalah, kita harus bisa membantu dia menyelesaikan. Sama, ketika saudara dipanggil mama, mama itu adalah panggilan yang paling laris di rumah, betul? Atau mami atau ma ya. Selalu mami, mama ya. Kadang nama itu selalu disebut-sebut ya. Kenapa? Karena anak itu pensil hilang cari mamanya. Kemudian mau makan cari mamanya. Bahkan kadang sakit perut pun mamanya dicari itu ya. Jadi panggilan itu ya, sebutan itu ada konsekuensinya Bapak Ibu ya. Sama ketika kita memanggil Yesus sebagai Mesias, maka dalam konteks ini ada konsekuensi yang harus kita alami ya. Nah saudara, kalau saudara memperhatikan latar belakang bagian ini ya, adalah adanya kegelisahan Raja Herodes ketika dia tahu bahwa banyak orang sudah mempergunjingkan ya. Wah, ada Yohanes itu yang kamu hukum itu sudah bangkit dari kematian ya. Kemudian dikatakan ada Eli yang di perjanjian lama itu hidup kembali. Kemudian ada nabi-nabi dari terdahulu itu bangkit ya, yaitu berwujud Yesus itu ya. Dan ada yang mengatakan dalam versi Matius itu disebutkan sebagai Yeremia begitu ya. Jadi gosip yang beredar adalah Yesus ini mempunyai banyak sekali sebutan-sebutan ya. Sebagai Yohanes Pembaptis yang bangkit, Elia yang muncul, Nabi Yeremia, kemudian nabi-nabi terdahulu. Tapi semuanya adalah salah saudara ya. Sebutan itu tidak ada yang benar ya. Sebutan itu tidak pernah ada yang benar. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau sebutan itu tidak benar, biasanya kadang kita tidak suka ya. Nah seringkali orang salah menyebut nama saya ya. Nama saya Sulaiman Wilmana Tanjung. Ada orang panggil saya Sulaiman Wilamana ya Tanjung. Ada yang Wilman Tanjung. Ada yang berubah jadi Wijaya Tanjung gitu ya. Ada macam-macam begitu ya. Kadangkala sebutan yang salah ini kalau sekali mungkin kita oke. Tapi kalau bolak-balik itu salah, apa yang kita lakukan? Kita akan ngomong salah ini, nanti papaku marah. Kenapa? Papaku yang kasih nama, ya kan? Kalau dalam adat tertentu itu ada upacaranya begitu ya. Nah sama ketika kita menyebut Tuhan dan kita menyebut Dia sebagai Mesias, itu berarti ada konsekuensi yang mengikutinya ya. Makanya saudara dalam Lukas 9 tadi, khususnya di ayat yang ke-18 dan 19 di situ, waktu Yesus akan berdoa dikatakan di ayat 18 dan 19, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jadi Yesus itu ternyata mendengar apa yang dipergunjingkan oleh orang. Ya, Tuhan Yesus bukan suka gosip, tapi Dia tahu apa yang orang ngomongin. Ya, nah saudara ketika Dia mendengar itu, lalu Dia ingin tahu muridnya ini konsepnya benar apa enggak, kenal Dia apa tidak. Lalu Dia mengatakan orang banyak ngomong apa, begitu ya. Lalu murid-muridnya ngomong kamu adalah sama. Ya dikatakan bahwa kamu ini adalah Yohanes Pembaptis, Elia, kemudian nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Secara sekilas kita baca, ya tidak ada salahnya ya, karena dia mengutip omongan orang ya. Tapi
ada indikasi bahwa murid itu sebenarnya seolah-olah menyetujui gelar itu. Ya, saudara menangkap ya maksudnya ya. Jadi seolah-olah mereka itu setuju dengan sebutan itu, sehingga yang terjadi adalah sebenarnya mereka tidak mengenal gurunya. Ya, mereka tidak mengenal gurunya. Jangan sampai saudara kita ini memanggil Tuhan, tapi Tuhan yang kita panggil itu sebenarnya salah gitu ya. Nah, hati-hati saudara, banyak kejadian yang orang Kristen kalau kaget itu ya, yang keluar di mulutnya bukan haleluya puji Tuhan, tapi ucapan dari agama sebelah begitu ya. Banyak yang demikian ya. Kenapa saudara? Karena sudah terbiasa begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati ya. Karena dalam Keluaran 20 mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan sampai sabun jatuh kita bilang Yesus Yesus begitu ya. Atau kita melakukan apapun kita langsung ngomongin nama Yesus. Hati-hati saudara. Karena nama itu very powerful saudara ya. Dengan nama Yesus kita bisa mengusir setan. Ini kelanjutan dari sebelumnya. Dengan nama Yesus kita bisa mendoakan orang yang sakit menjadi sembuh. Dengan nama Yesus kita melakukan banyak mujizat ya. Dengan nama Yesus itu kita mempunyai kuasa. Nah, karena itu saudara, makanya itu masih berlaku. Makanya saya kurang seneng kalau misalkan ada orang yang suka guyon itu pakai nama Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai guyonan begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai kadang itu menjadi terbiasa gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini saudara ya. Jadi ada indikasi bahwa pengenalan mereka itu sangat dangkal. Ya, kalau mau dipikir ya make sense ya. Karena kan di pasal 9 awal Yesus memanggil muridnya, kemudian Tuhan memberikan otoritas, kemudian diutus, dan setelah diutus mereka pulang. Lalu Tuhan Yesus tahu bahwa mereka ini imannya masih dangkal, karena mereka pelayanan sukses, lalu takut mereka jadi sombong, kemudian diamankan dibawa ke Betsaida ya. Kemudian mereka dibawa ke retreat pribadi, dan di situ Tuhan Yesus memberikan dan ngajarin dia untuk berbagi ya, 5 roti 2 ikan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada indikasi bahwa para murid ini imannya itu belum sungguh-sungguh. Nah, hati-hati saudara, kalau kita ya kalau punya jemaat misalkan ya yang baru bertobat, jangan buru-buru untuk dipercayakan sebuah pelayanan yang penting ya, atau sebuah pelayanan ya. Lebih baik dia mengenal Tuhan dulu ya, belajar dulu supaya mereka atau orang ini tidak salah ya. Hati-hati, karena apa saudara? Kalau tidak, itu akibatnya fatal sekali ya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari yang bagian awal ini? Pelajaran yang pertama adalah pentingnya kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih mendalam. Banyak orang tiap minggu ke gereja atau sering datang ke gereja, tapi pengenalannya itu belum mendalam mengenai kepada juru selamat yaitu Yesus Kristus ya. Kenapa saudara? Karena mungkin dia malas untuk membaca kebenaran firman Tuhan ya. Kalau kita mau kenal Kristus, cukup baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu sudah mengupas semua kehidupan Tuhan Yesus. Ya, kalau Anda bolak-balik baca itu, Anda sudah menguasai kehidupan daripada Yesus lahir, kemudian dia besar, kemudian dia berkarya sampai kepada kematiannya. Ya, tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, permisi bertanya ya, apakah dengan rajin membaca juga menjamin akan mengenal? Belum tentu juga. Ya, banyak orang saudara tahu secara kognitif tapi tidak mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, Alkitab mengatakan lalu Yesus melakukan misalkan mukjizat ya. Kita berkata, aduh saya jadi orang Kristen seumur-umur kok belum pernah mengalami mukjizat ya. Kalau saya secara pribadi ya ada beberapa kali ya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ya. Pernah satu kali saya menyaksikan bagaimana orang itu didoakan, lalu kakinya itu yang panjang sebelah, tiba-tiba itu bisa manjang gini. Ya. Nah, it doesn't make sense saudara secara rasio ya. Tapi kalau itu terjadi di depan matamu, maka engkau tidak akan bisa berkata apa-apa ya. Kemudian mujizat-mujizat yang lain ya, ada orang yang kena cancer, breast cancer ya, ketika didoakan itu tiba-tiba itu muncrat saudara ya. Jadi tiba-tiba mengeluarkan cairan warna putih gitu ya.
lalu akhirnya mengempes dan lain sebagainya. Nah saudara, seringkali kita ketika itu terjadi di depan kita, baru kadangkala kita percaya ya. Tapi itu pun tidak mewakili bahwa kita sungguh-sungguh mengenal ya. Yang paling penting adalah saudara, Alkitab katakan pengenalan itu adalah didapat lewat firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan rohani saudara ya? Untuk bisa mengenal berarti harus membaca surat cintanya Tuhan. Harus mempelajari apa kata firman Tuhan ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa setiap kita rindu untuk mengenal Kristus dengan mendalam ya. Nah saudara, pengenalan yang mendalam itu akan membuat kita itu bertahan menghadapi badai kehidupan ya. Kalau kita mengenal seseorang dengan baik, maka kita tidak akan meragukan orang itu. Ya, kalau kita kenal seseorang dan orang ini bisa diandalkan, apapun kata orang kita tidak akan terpengaruh. Ya, sama. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ketika kita kenal Dia, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak mungkin akan goyang. Ya, karena manusia itu kadangkala kelemahannya adalah di pendengaran dan penglihatan. Ya, ketika datang ke gereja, ketika mulai diragukan atau orang meragukan atau mulai memperkatakan, itu mulai goyah ya. Hati-hati saudara ya. Nah kenapa saya katakan pengenalan mereka ini ada indikasi tidak dalam? Karena bukankah Yesus sudah menyatakan diri ya. Ketika dia lahir pun malaikat itu dengan jelas mengatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 32-33 ya. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas 1 32-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah saudara, perhatikan ayat 33. Kalau ini berbicara bukan tentang raja secara manusia, karena mana mungkin raja secara manusia kerajaannya itu turun-temurun dan tidak berkesudahan ya. Jadi ini adalah satu nubuatan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus malaikat menyatakan diri kepada Maria ketika itu pemberitahuannya ya. Jadi Alkitab ingin mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia sudah disebutkan di sini, dia adalah Mesias itu. Dan yang kedua, di dalam Lukas pasal yang kedua, kalau sudah membaca ya, Lukas pasal yang kedua, di situ dicatat bagaimana peristiwa Simeon ya. Mulai ayat yang ke-25 ya, di situ saudara bisa membaca, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Jadi sebelum dia lihat Mesias dikatakan dia tidak akan mati ya. Lalu dikatakan setelah dia melihat, apa yang dia katakan? Coba saudara perhatikan ya. Di ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Ya, artinya bahwa Simeon ini sudah bertemu dengan juru selamat itu, dan ketika ketemu dia mengatakan, oke, saya sekarang mati pun tidak apa-apa. Nah saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Yesus ini very different ya. Dia dikatakan adalah sebagai Mesias itu sendiri. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah juru selamat ya. Nah saudara, ketika ini dicatat, ya harusnya tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak kita ragukan ya. Atau ada yang meragukan Yesus sebagai Tuhan. Ini sekarang lagi topik yang lagi banyak dibahas di YouTube ya. Yaitu perbedaan mengenai Yesus dan Isa begitu ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas itu ya. Tapi intinya bahwa Tuhan Yesus dikatakan adalah Mesias ya. Mesias artinya dia adalah Allah yang maha tinggi yang diurapi itu ya. Nah saudara, kalau saudara tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, maka saudara sebenarnya bukan orang Kristen. Karena syarat menjadi orang Kristen adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Mesias, juru selamat, dan percaya kepada Allah Tritunggal. Oke, saya tes sedikit ya, kelompok A ya. Kalau gagal nanti harus katekisasi ulang ya. Oke, perhatikan saya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mana lebih tinggi? Allah Bapa lebih tinggi dari Allah Anak,
atau Allah Anak lebih tinggi dari Allah Roh Kudus? Jawabanmu menentukan masa depanmu. Setara atau lebih tinggi? Saya tanya kelompok sini, kok yang jawab sebelum kelompok sini? Setara atau lebih rendah? Setara? Oke, saya mau goncang imanmu lagi ya. Kenapa ada sebutan Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Berarti Bapa kan lebih tinggi harusnya. Sama atau ada tingkatannya? Atau mulai ragu? Oke, sambil memikirkan saya tanya kelompok tengah ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus setara atau lebih tinggi Allah Bapa? Setara. Namanya Bapa loh, kok enggak lebih tinggi? Anak kan lebih kecil. Sama ya, pokoknya lah ya. Oke, kelompok C saya mau tanya. Boleh enggak saya baptis hanya pakai satu nama? Kan 3, tapi pilih salah satu. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Roh Kudus. Aku membaptis kamu dalam nama Allah Bapa. Tok. Aku membaptis kamu dalam nama Tuhan Yesus. Enggak boleh. Alasannya apa? Aturan gereja. Lemah banget jawabannya. Apa? Karena firman yang ngomong, Matius 28, 18-20, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan dalam nama batu, semen dan pasir. Ya. Artinya apa Saudara? Apa yang tertulis tidak boleh ditawar. Ya, karena ada tertulis hitam di atas putih. Lalu ada yang bilang, "Pak, dilarang merokok kan tidak tertulis." Biasanya yang tanya itu suka merokok itu ya. Banyak yang tidak ditulis di Alkitab, tapi tidak kita lakukan, bukan? Narkoba contohnya, atau segala sesuatu yang adiktif itu dilarang di firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali lagi dalam pembahasan kita, maka sebenarnya identitas Kristus itu sudah dia nyatakan ya. Cuma murid-muridnya tidak mengerti. Nah, kemudian terjadilah yang namanya anomali dalam ayat 20. Sesuatu yang ya boleh dibilang ya Tuhan sih tahu ya akan terjadi demikian, tapi secara manusia kayak harusnya bukan itu jawabannya ya. Tapi ini luar biasa ya. Lukas 9 ayat 20, di situ Petrus dengan luar biasa mengatakan waktu Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Ini mirip apa Saudara? Mirip kalau kita punya anak, kita tahu dia matematikanya selalu 3, 4, 5 nilainya. Tiba-tiba kita kasih soal, dia dapat nilai 9. Kita langsung apa? Wih, anakku apa bukan ini? Mulai meragukan gitu ya. Artinya apa Saudara? Ketika Petrus itu menjawab, lalu Tuhan Yesus mengatakan, ini jawaban bukan berasal dari engkau. Kalau bukan Allah Bapa yang memberikannya. Artinya apa Saudara? Itu nama begitu luar biasa sehingga orang tidak bisa atau orang biasa atau orang yang tidak dekat dengan Tuhan tidak akan menyebutkan gelar itu ya. Sesuatu yang luar biasa ya, sangat penting, sangat kudus begitu ya. Kalau orang Yahudi Saudara, kalau dalam zaman dahulu kan mereka menyalin Alkitab ya atau kitab gitu ya. Setiap kali ketemu kata Allah, Tuhan Allah itu dalam tulisannya adalah YHWH atau Yahweh. Sengaja tidak dikasih huruf vokal supaya tidak bisa dibaca ya. Ketika ketemu YHWH selalu mereka tidak menyebutnya Yahweh tapi membacanya dengan Adonai ya, dengan sebutan lain. Dan kalau mereka menulis dengan tinta, maka ketika ketemu YHWH itu mereka harus membersihkan penanya itu baru menulis lagi. Ya, jadi mereka itu begitu mensakralkan dan begitu mengagungkan nama Yahweh itu. Tapi sekarang Saudara kita lihat nama itu menjadi sesuatu yang begitu dilecehkan. Ya sempat sih ada satu tren waktu itu lagi tren di TikTok yaitu lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tahu itu? Tuhan Yesus tidak berubah, gitu kan? Nah, ada goyang TikToknya itu. Itu sampai, sejuta umat ya, semua orang menyanyikan itu.
Dan puji Tuhan saudara, berarti kan Injil itu diberitakan, betul enggak? Saya waktu lihat itu, wah, mereka dari agama saudara kita juga ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau kita mengerti kebenaran ini, nama itu enggak boleh sembarangan saudara. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, itu artinya bahwa nama itu mempunyai satu konsekuensi ketika engkau menyebutnya ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti dalam pelajaran yang kedua kita bisa lihat bahwa kemampuan untuk mengakui ya Tuhan Yesus sebagai Mesias itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa menyebutkan itu ya, dan bukan karena kita ya. Jadi kalau saudara datang bisa dengan berdoa memanggil nama Tuhan, tadi memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan, itu bukan karena kebetulan. Itu ada campur tangan Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Ketika saudara dalam kesesakan, lalu saudara tidak panggil nama lain, tapi engkau panggil nama Yesus. Itu berarti apa saudara? Ada kuasa yang tidak saudara lihat, itu yang menggerakkan saudara, yang namanya Roh Kudus itu. Yang membuat saudara bisa bertahan dalam kesesakan. Saya punya mama, usianya tahun ini 76, 77 ya. Saya masih ingat ketika dia menghadapi apapun saudara. Dia selalu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Padahal suaranya itu gemetaran, ketakutan. Tapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Entah itu terhadap hantu, maling dan sejenisnya. Pokoknya karena kami tinggal di kampung ya. Kalau malam-malam ada bunyi apa, kredok-kredok, dalam nama Yesus ya. Karena memang dia hanya itu yang dapat dia lakukan begitu ya. Tapi itu membekas dalam benak saya bahwa dalam kondisi apapun, ketika dia dalam kesesakan, nama itu yang keluar. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara mengerti kebenaran ini, maka saudara bersyukur kalau saudara dengan mudah bisa menyebut nama Tuhan. Karena kalau orang dirasuk oleh setan, dia tidak akan mungkin bisa menyebut nama itu. Ya, oke. Sekarang saya tes ya, kelompok sini ya. Oke. Sebutkan, Tuhan Yesus, Tuhan dan Allahku. 1, 2, 3. Ada yang kaku mulutnya? Langsung kita pelepasan saat ini sekarang. Oke, saya tes yang sebelah sini. Tuhan Yesus, Tuhan dan Allahku. 1, 2, 3. Ada yang kejang-kejang? Berarti saudara semuanya puji Tuhan ya. Itu berarti Roh Kudus ada dalam diri saudara dan saudara mampu untuk mengucapkan itu ya. Tapi saudara hati-hati dengan mengucapkan itu berarti ada konsekuensinya. Nanti kita akan lihat ya. Nah karena itu saudara, kemampuan ini adalah berasal dari Tuhan. Lalu pertanyaannya mengapa? Mengapa kemampuan itu diberikan oleh Roh Kudus kepada kita ya? Karena kita tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul ya, pasal yang ke-10 ayat yang ke-36 mengatakan, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Menarik ya. Coba garis bawahi yang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang ya. Saya coba bandingkan dengan terjemahan lain ya. Yang menarik adalah semua versi Inggris itu seragam menerjemahkan dengan He is Lord of all. Dia adalah Tuhan atas semuanya ya. Kemudian di dalam bahasa Yunani itu yang menarik dia menggunakan kata kurios. Nah, kalau orang belajar bahasa Yunani pasti tahu kurios itu orang pasti menerjemahkan sebagai Lord atau Master atau Tuan. Tapi meaningnya yang menarik adalah bahwa kurios ini yang dipakai dalam ayat ini adalah menunjuk kepada Lukas pasal 9 itu ya. Sebutan daripada Mesias itu ditegaskan dalam ayat ini, yaitu apa? Sebagai dia digambarkan sebagai pemilik segala sesuatu yang otoritasnya ada ya, dia punya otoritas untuk memutuskan. Ia bertindak sebagai Tuhan dan Allah, dan sebutan ini ditujukan kepada Tuhan Yesus sang Mesias itu. Itu berarti saudara, ketika kita menyebut Yesus sebagai Mesias, sebenarnya kita sedang mengakui bahwa dia adalah pemilik segala sesuatu, dia punya otoritas atas segala sesuatu, dia sanggup bertindak dan memutuskan segala sesuatu, dan bukan itu saja, dia adalah Allah itu sendiri. Itu berarti saudara, apa artinya ketika orang
menyebut Yesus atau mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, sesuai dengan arti tadi ya, kurios itu ya, maka itu berarti kita harus tunduk kepada Allah itu yang kita panggil itu ya. Ketika kita mengatakan Tuhan Yesus atau kita memanggil misalkan Mesias ya, maka kita harus sadar bahwa ketika kita menyebut nama itu berarti kita begitu kecil. Kita tunduk di bawahnya ya. Pak Tong sering kali ngomong gini ya. To understand God, we must stand ya under God. Ya, kita untuk mengerti Tuhan, maka kita harus menempatkan posisi kita di bawahnya Tuhan. Tidak mungkin orang yang mau di atasnya Tuhan, mau mengerti Tuhan, tidak bisa. Orang yang mau mengerti Tuhan, dia harus berada di bawah Tuhan. Artinya apa saudara? Kita harus punya satu submission, kerendahan hati untuk mau tunduk. Tunduk terhadap apa saudara? Kalau dia adalah Allah yang berdaulat, berarti apa? Kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan, kepada keputusan Tuhan, kepada pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang namanya pasrah dan taat. Wah, ini dua kata yang gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Mesias, berarti apa saudara? Pertanyaan yang pertama, sudahkah kita tunduk kepada kuasa itu? Sudahkah kita dengan pasrah mengatakan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Ketika Tuhan mengatur A, kita mengatakan jadilah kehendak-Mu. Ketika Tuhan mengatur B, jadilah kehendak-Mu. Ada orang seringkali ketemu saya dan ngomong, Pak, saya belum punya jodoh. Oke, kalau Bapak ada kenalan, tolong kenalin ya ke saya. Oke. Lalu saya kenalin ke dia. Lalu dia diam-diam aja. Saya sudah kasih kode untuk dekati wanita itu, dia diam-diam aja. Lalu saya tahu, oh berarti dia tidak suka. Lalu saya mengatakan, kan kamu sudah serahkan ke saya sudah carikan. Sekarang objeknya sudah di dekat atau di depanmu. Ya kenapa kamu tidak bertindak begitu ya? Dia mengatakan, elek Pak. Lalu saya bilang, aduh. Saya bilang, ya yang penting kan tidak ngisi-ngisini toh. Bawa ke pesta ya lumayan gitu kan. Tidak ngisi-ngisini. Didandani ya cantik begitu ya. Terus jangan terlalu pemilih. Karena kecantikan itu akan pudar. Amin saudara? Tidak ada yang amin. Cantik itu manusia. Aduh saudara, hanya lastnya itu 20 tahun. Habis itu keriput sudah mulai keluar. Ketika sudah di atas itu sudah bo-abo, sudah ya, sama semua ya. Jadi jangan mengandalkan kecantikan. Betul ya? Saya pernah lihat di YouTube itu nenek-nenek di make up. Oh, kantong matanya gede, disulap ting jadi rata. Itu enggak tahu dempul apa itu ya dikasih, pokoknya jadi cantik begitu ya. Tapi saudara hanya cantik waktu make up itu. Kalau make up itu dibuka, bo-abo saudara ya. Tampangnya itu mengerikan. Artinya saudara, kadangkala kita itu kontradiksi dengan omongan kita. Kita mengatakan, Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Aku terserah Engkau mengatur. Pokoknya aku pasrah kepada Engkau, aku mau taat. Lalu Tuhan atur. Waktu Tuhan atur, kita langsung protes. Tuhan, tapi kok begini? Tuhan kok begini? Tuhan kok begini? Lama-lama Tuhan bilang, modelmu sudah dibantu, sudah diatur, pengen gini. Nah itulah manusia. Kadang-kala kita mengatakan, Tuhan Engkau tidak membantu aku dalam kesesakan. Tuhan Engkau begitu jahat ketika aku jatuh, Engkau tidak menopang aku. Tuhan bilang, siapa bilang? Aku telah mengutus si A untuk membantu engkau, atau aku telah mengutus si B menghibur engkau. Aku telah mengutus si C untuk memberikan jalan. Tapi engkau tolak dan engkau menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konsekuensi kita tunduk adalah harus pasrah dan taat. Oke? Sekarang lihat ke sebelahnya. Kalau mau tunduk harus pasrah dan taat. Silakan. Jangan lihat saya sudah hafal. Lihat sebelahnya. Ayo Pak Budi, jangan keraskan hatimu. Kalau mau tunduk harus pasrah dan taat. Tidak ada cara lain. Ya. Ketika kita mau tunduk kepada Tuhan, berarti konsekuensinya adalah
kita mau pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau mau masih ngatur-ngatur, Tuhan biasanya dibiarin. Ketika kita sibuk, Tuhan itu seolah-olah angkat tangan. Tapi ketika kita sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Wah, malaikat bekerja. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengatakan atau kita mengakui Yesus sebagai Mesias, konsekuensi pertama itu berarti kita harus tunduk. Dan ketika kita tunduk berarti apa? Paketnya adalah kita harus pasrah dan taat. Ya, nah ini tidak mudah saudara. Makanya kalau kita nyanyi-nyanyi, hanya nama Yesus. Waktu kita ngomong nama Yesus itu loh. Berarti dengan menyebut nama itu, berarti konsekuensinya adalah, sudahkah kamu tunduk? Sudahkah kamu taat? Sudahkah kamu pasrahkan hidupmu kepada Tuhan? Ya, saya jadi ingat satu kisah ya, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga ya. Dikisahkan ada seorang petani yang baru panen ya padi dan membawa gabahnya pulang ke rumah. Namanya di desa, dia memikul sendiri gabah yang banyak itu. Lalu di tengah teriknya matahari tiba-tiba tetangganya lewat ya. Tetangganya lewat dengan membawa mobil pickup. Dia lihat, kasihan ya, lalu dia panggil supaya naik ke belakang mobil pickupnya. Dan singkat cerita, bapak ini naik beserta dengan pikulannya ke atas pickup itu. Dan ketika mobil jalan, tetangganya bingung, kenapa kok di belakang tuh ada suara gitu terengah-engah ya. Ketika dia noleh ke belakang, ternyata bapak itu di dalam pickup itu masih memikul, saudara. Ya, mungkin kita ngomong, maaf ya, BODO sekali bapak ini. Tapi itulah gambaran kita, saudara. Kita ngomong, Tuhan kuserahkan hidupku dalam tanganmu. Tuhan bilang, oke, kamu tak bantu. Tuhan mengutus misalnya mobil transportnya untuk meringankan beban kita. Tapi ketika kita numpang mobilnya Tuhan itu, bantuan Tuhan itu, kita masih memikul beban kita dan kita tidak mau lepaskan. Dan kita mulai mengatakan, aduh belum tentu Tuhan tolong. Oh belum tentu ini bisa selesai. Sehingga kekhawatiran kita, keraguan kita membuat kita tetap bertahan. Sehingga apa saudara? Tuhan tidak bisa berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah kita tunduk ya kepada keputusan Tuhan, kepada pengaturan Tuhan ya. Kalau kita sudah mengatakan silakan diatur. Nah, katanya menurut survei kalau kita tanya ibu-ibu atau perempuan makan, selalu jawabnya adalah terserah. Betul ya? Mau makan apa hari ini? Terserah. Lalu dibawalah ke sate. Waktu berhenti di rombong sate, kok makan sate? Loh tadi ngomongnya terserah. Betul kan? Nah itu artinya apa saudara? Peraturan yang pertama, wanita itu selalu benar kan? Peraturan yang kedua, kalau salah kembali ke peraturan pertama ya. Jadi always benar ya. Nah saudara, tanyakan pada diri kita, aku sudah tunduk belum? Kalau ketika aku memanggil Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias, apakah konsekuensinya aku tunduk dan mau pasrahkan hidupku dan taat kepada Tuhan? Yang kedua, ketika kita memanggil Yesus sebagai Mesias, ya, apakah kita ya sudah melakukan ini, yaitu mementingkan? Kalau tadi mau tunduk, yang kedua adalah mau mementingkan Kristus. Karena dia ini yang berdaulat, dia yang berkuasa di atas segalanya, dia melebihi nabi, imam, raja. Berarti saudara, kita harus memprioritaskan dia di atas segalanya. Kalau kita menganggap dia penting, maka yang lain menjadi tidak penting. Makanya Paulus mengatakan segala sesuatu kuanggap sampah ketika aku bertemu atau bertemu dengan Juru Selamat itu. Kata yang Paulus pakai adalah sampah itu dalam terjemahan lainnya adalah kotoran ya, seperti kotoran binatang ya yang tidak ada artinya, yang diinjak-injak orang. Artinya apa yang Paulus sudah dapatkan, dia sebagai seseorang yang mungkin hidupnya sukses ya, sebagai seorang anggota Sanhedrin, sebagai orang yang terkemuka, sebagai orang yang juga punya duit ya, dia punya karir yang bagus. Tapi segala sesuatu kuanggap sampah ketika bertemu dengan Tuhan. Artinya apa saudara? Dia tahu bahwa Kristus inilah pemilik segala sesuatu. Kalau Tuhan tutup keran, habislah kita. Ya, kalau kita, makanya saya sering kali ngomong, kamu boleh sibuk tapi jangan lupa ibadah. Kalau Tuhan tutup keran berkatmu, maka engkau mengalami kemarau kehidupan. Ya, jadi saudara, kadang-kadang kita lupa akan hal ini ya.
Kerap kali kita menjadi karena terlalu sibuk, kadang kita lupa ibadah. Ingat loh, kalau Tuhan yang punya otoritas, maka Dia bisa membuka dan menutup keran berkat itu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya. Nah, hati kita jangan sampai terpaut oleh yang lain. Ya, terpaut kepada yang lain. Saya kadang berpikir ya, kenapa kok suami-suami bisa selingkuh ya? Saya coba survei. Kadangkala ketika saya lihat gimana sih model selingkuhannya, aduh bo-abo saudara ya, istrinya lebih cantik jauh daripada selingkuhannya. Tapi saudara, kenapa orang bisa selingkuh? Saya pernah melayani sebuah keluarga ya, suaminya selingkuh. Padahal istrinya itu cantik kayak model saudara, tapi suaminya selingkuh. Dan selingkuhannya modelnya tidak karu-karuan ya. Artinya bahwa tidak karu-karuan. Artinya bahwa dia mendapatkan sesuatu yang di luar apa yang dia miliki ya. Hatinya sudah menyimpang. Nah, itu adalah gambaran saudara. Makanya kenapa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata yang dipakai itu ilah, idol. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Kamu percaya kepada Kristus, tapi ada yang lebih berharga dari Kristus. Kamu percaya kepada Kristus, tapi ada sesuatu yang menyamai Kristus. Hati-hati saudara ya. Karena itu saudara, jangan sampai kita akhirnya kurang mementingkan Kristus. Ya, contoh yang paling sederhana adalah jangan sampai kita ke gereja hanya karena mungkin ya mudah-mudahan hari ini tidak hujan. Kalau hujan saya tidak ke gereja misalkan. Atau mudah-mudahan hari ini mobilnya atau kendaraannya lancar atau apapun yang bisa dijadikan penyebab untuk kita tidak ke gereja. Jangan sampai nanti tiba-tiba saking Anda menunggu hujan, air AC jatuh pun saudara mengatakan ini hujan itu. Akhirnya tidak ke gereja ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang mementingkan Tuhan, dia akan cari cara untuk dekat kepada Tuhan. Dia akan cari cara untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara ingat enggak? 4 teman yang membopong temannya yang sakit lumpuh. Waktu dia mau masuk kerumunan itu, tidak bisa masuk. Lalu akhirnya apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas, dia buka atap saudara ya. Dan menurunkan temannya itu dari atas. Itu yang luar biasa sebenarnya adalah 4 temannya itu ya. Karena imannya yang luar biasa dan usahanya, effortnya yang luar biasa. Itu berarti saudara, kerinduan kita harus seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan ya. Makanya saudara, kadang saya sedih kalau persekutuan doa ya yang lalu tuh hanya 7 orang, 8 orang. Ya. Ada yang menghibur, Pak sebenarnya banyak ini ada 100. Yang sisanya itu malaikat Pak, tidak kelihatan katanya ya. Itu hiburan kan supaya saya senang. Ya, dalam hati saya wah tambah sedih saya dikatakan begitu. Dan puji Tuhan setelah kami doa, sekarang mulai 20 yang hadir ya 2 minggu lalu. Minggu lalu 18 yang hadir. Dan nubuat saya minggu ini 30 yang hadir. Ada amin? Oh banter ya. Karena sisi doa ini. Ada amin? Persekutuan yang paling tidak laku itu persekutuan doa. Karena kalau Anda pulang kerja, kalau Anda konsentrasi doa, itu langsung berangkat loh. Berangkat artinya ketiduran. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara benar-benar bilang, Yesus aku cinta kepadamu. Buktikan. Yaitu apa? Engkau pasti mementingkan dia. Ya. Kalau Anda mementingkan seseorang, Anda akan ingat kapan dia ulang tahun. Kapan dia itu, event-event yang berharga ya. Tapi banyak sekarang kejadian suami ngantar istri pergi belanja, pulang-pulang bawa belanjaan, istrinya ketinggalan. Ya. Karena saking lama mungkin dia sudah ya tidak mengingat lagi begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mudahan itu bukan jemaat Elion Rungkut ya. Nah, saudara. Jadi kalau saudara bilang Yesus wo aini tapi tidak mementingkan Tuhan, Tuhan ketawa di surga. Iki gombal ini. Nyanyi-nyanyi di gereja, Yesus aku cinta padamu. Di surga Tuhan lihat, ya gombal ini gombal ini, gombal ini. Ya, suruh doa yang tidak mau, ini suruh perpuluhannya diirit-irit. Oh ini juga, ini kalau masalah doa rajin, disuruh dana langsung ngerucut, langsung hilang.
misalkan, atau apapun misalkan ya. Tuhan mungkin tidak sejahat itu ngomongnya. Tapi saya mendramatisir supaya kita bisa punya gambaran bahwa apa saudara, yang kita lakukan ini sebenarnya tidak menyatakan bahwa kita mengasihi. Mana mungkin kita bilang Tuhan kau penting, tapi di lain sisi kita mementingkan yang lain. Ada majelis saya dulu ya di gereja, bukan di sini ya, di luar pulau. Hari Minggu sudah jelas hari untuk ibadah. Dia pakai itu apa saudara? Dia pergi mancing. Dia tidak ikut ibadah, pergi mancing. Dia pergi mancing asik-asik, tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Itu tidak tahu dari mana, itu ada ular, itu loncat ke perahunya. Kalau Anda di perahu kecil lagi mancing, kalau ular masuk perahu, Anda masuk kemana? Kalau ular loncat ke perahu Anda dan Anda di perahu yang kecil, Anda loncat kemana? Loncat ke air saudara. Akhirnya dia cebur ke air. Kenapa? Kalau dia tetap dalam perahu kan digigit sama ular. Lalu pulang dia mengatakan, Pak, saya kapok. Hari Minggu pergi HES, ini kejadian yang kedua. Pergi HES, tidak mau ibadah. 50 orang naik bus. Busnya itu namanya HES ya, ke daerah yang gunung gitu ya. Tiba-tiba busnya itu tengah jalan tidak kuat, lalu remnya bolong. Lalu mundur, langsung hampir mati, hampir syukur bannya itu terperosok di got sehingga tidak jatuh ke jurang. Waktu pulang dia kesaksian, Pak kapok saya. Dalam hati saya, ya kapokmu. Ya, banyak kalau saya mau cerita semalam suntuk itu, model-model begitu. Ya, banyak jemaat yang akhirnya tidak mementingkan Tuhan, tapi nyanyinya, Tuhan aku cinta padamu. Tuhan bilang, modelmu. Hati-hati saudara, saya sebagai hamba Tuhan perlu ngomong ini. Kenapa? Karena banyak orang sekarang sudah menggadaikan cintanya. Ngomong cinta Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Makanya saudara, kita mau menjadi orang Kristen yang apa saudara? Dewasa. Dewasa itu tidak lagi makan bubur. Dewasa itu mulai makan makanan keras. Dewasa itu mulai memikirkan orang lain. Dewasa itu memikirkan mengenai pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang firman Tuhan mau katakan kepada kita. Nah saudara, saya mau share sedikit kejadian yang sekarang lagi hangat di Amerika. Di sebuah kota kecil ya, di namanya Wilmore ya, daerah Kentucky, itu ada sebuah universitas, universitas, salah satunya ada sekolah teologianya juga. Kalau tidak salah tuh Pak Hansun ya sekolah di situ. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, pada 8 Februari kemarin, ya kira-kira 11 hari yang lalu, seperti biasa mahasiswa itu mengadakan chapel, kan setiap pagi itu ada chapel. Lalu rektornya, dosennya itu berkhotbah mengenai kasih, saudara ya. Dosennya mengatakan, hei kalian yang akan graduate, ingat sebelum engkau menerapkan kasih, mengampuni sesamamu dan memberikan pengampunan, engkau jangan mau di graduate dulu. Engkau yang sudah tugas akhir, bereskan dengan sesamamu. Jangan sampai engkau jadi anak Tuhan, tapi meninggalkan kebencian dan dendam dan amarah. Harus membereskan dengan kasih. Nah setelah firman selesai, lalu paduan suara ini tampil dan nyanyi. Entah kenapa saudara, ketika paduan suara itu nyanyi, semua ikut nyanyi. Semua ikut nyanyi. Lalu mulai tiba-tiba pendeta yang memimpin itu mengatakan, siapapun saudara kalau tergerak silakan maju untuk nyanyi, untuk praise and worship. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Mulai satu-satu maju, satu-satu maju. Dan akhirnya saudara, ada ratusan orang maju. Kemudian ada teman-temannya itu dimasukin di TikTok, dimasukin di live Facebook, dan itu akhirnya dilihat oleh orang seantero dunia dan salah satunya di Amerika. Dan akibatnya dalam hitungan jam itu semua orang-orang Kristen, orang-orang bukan Kristen juga, mahasiswa pokoknya, generasi Z ya. Mereka tergerak untuk datang ke Wilmore ini, ke Asbury ini. Dan sampai hari ini sudah hari ke-11, mereka tiap hari memuji Tuhan, praise and worship, memuji Tuhan, mengaku dosa. Kemudian apa saudara, saling mendoakan, menangisi akan dosa-dosa mereka. Terjadi satu revival, kebangunan rohani saudara. Sehingga yang terjadi adalah saudara, mereka mengalami pembaharuan Tuhan sampai hari ini. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan,
Yang menarik adalah itu bukan pembicara yang luar biasa, bukan yang level-level apa. Kemudian yang memimpin praise and worship adalah mahasiswa itu sendiri. Tapi Roh Kudus bekerja, ya. Nah, ketika ribuan orang sudah datang sampai tidak muat, saudara ya. Lalu ada artis-artis rohani di Amerika itu menawarkan diri ke rektornya, Pak, boleh tidak aku jadi MC di acara itu? Aku mau pujian dan sebagainya. Lalu rektornya bilang, no, ya, ini murni gerakan Roh Kudus, tidak ada istilahnya untuk publisitas, ya. Jadi mereka tolak semua orang-orang yang mau terlibat, ya. Dan sampai hari ini kebangunan itu terjadi. Ini saya kutip tanggal 18 kemarin, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin saya adalah siapa yang menggerakkan ini atau kuasa apa yang menggerakkan ini? Inilah yang disebut dengan Roh Kudus, saudara, ya. Ketika Roh Kudus itu memberikan satu kebangunan, memampukan orang itu berseru ya Aba ya Bapa, berseru dalam nama Tuhan, maka kuasa itu terjadi, ya. Kita tahu generasi Z ini adalah generasi paling susah percaya Tuhan. Dalam sebuah jurnal saya membaca survei di Amerika. Mereka mengatakan apa? Aku tidak butuh gereja. Tidak ada gereja pun kami bisa hidup dan bahagia. Ya, ketika ditanya apakah kamu mau terlibat dalam pelayanan? No. Ya, dan generasi ini paling menentang firman Tuhan. Tapi Tuhan bekerja melalui generasi ini, dilawat oleh Tuhan, dan mereka tidak bisa menolak karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa tahu kalau Tuhan juga bekerja, ya, misalkan di Ellen Rungkut, ya, tiba-tiba, kita pujian dan penyembahan 11 hari, ya. Wah, Pak Sahat main keyboard bisa bengkak-bengkak tangannya 11 hari loh, ya. Tapi kalau Tuhan bekerja, tidak ada masalah. Amin. Ada yang praise and worship 13 jam non-stop dan dia tidak pernah merasa capek. Ada testimoninya. Bahkan seorang wartawan yang hadir ikut, ya, dan mau di depan tidak ada tempat lagi gitu, ya. Akhirnya dimanapun nyusup begitu, ya. Poin saya adalah, saudara, ketika kita memanggil nama Tuhan, nama itu mengandung konsekuensi, yaitu apa? Sudahkah kita seperti mereka, ya, mau taat, mau mengatakan Tuhan, oke, bekerjalah, membiarkan Tuhan itu bekerja. Nah, kerap kali, saudara, kita tidak membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga yang terjadi adalah tidak ada no revival, ya. Dan yang terakhir, saudara, dari kata kurios itu kita bisa belajar bahwa bukan saja kita harus tunduk mementingkan Tuhan, yang terakhir adalah apa? Siap menderita. Alkitab tidak pernah mengajarkan ikut Tuhan itu kita akan dikatakan hidupnya itu enak terus, tidak, saudara. Alkitab seringkali mengatakan kalau kamu mau jadi muridku, kata Tuhan Yesus, engkau harus menyangkal diri, memikul salib baru mengikut Tuhan. Makanya ada seorang pemuda yang kaya, dia datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, gimana caranya aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Lalu dia katakan, aku sudah membayar persepuluhan, aku sudah melakukan perbuatan baik. Lalu Tuhan tahu bahwa pemuda ini sangat cinta kepada hartanya. Dia mengatakan, pulanglah, jual hartamu dan ikutlah aku. Dan ketika dengar itu, apa yang dia lakukan? Dia mulai atret, mundur, ya. Kenapa? Karena dia begitu sayang hartanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala, saudara, kita kurang atau mempertimbangkan ini, ya. Kenapa, saudara? Karena cepat atau lambat penderitaan itu akan datang. Makanya tidak heran ada orang berkata, Pak, saya ikut Tuhan kok masalah terus. Saya mengatakan, ya itu baru anak Tuhan, ya. Kalau engkau jadi anak Tuhan, lalu hidupmu lancar, tidak ada masalah, itu justru tanda tanya, ya. Kenapa, saudara? Karena Alkitab sudah mengatakan engkau harus siap menderita bagi Kristus. Ya, nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini ditegaskan, ya, di dalam Lukas 9 ayat 21-22. Dia katakan, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan. Kenapa, saudara? Karena kalau mereka bocorkan bahwa Yesus adalah Mesias, maka orang akan mengepung mereka dan akan melempari mereka dengan batu, sehingga rencana keselamatan Allah itu akan gagal. Makanya kenapa disuruh dirahasiakan, ya? Karena bagi orang Yahudi, siapa mengaku Mesias itu pasti dihukum mati, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dilanjutkan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam kepala Allah yang diterawat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini dia sedang menceritakan apa yang akan terjadi dalam dirinya. Artinya, saudara, kalau Yesus saja ditolak, dicambuk,
bahkan disalibkan, diludahi, kita juga cepat atau lambat akan mengalami penderitaan dalam hidup kita. Mungkin saudara mengatakan, aduh saya tidak mau penderitaan. Cepat atau lambat, kita suka apa tidak, siap atau tidak, kita akan mengalami. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, tapi puji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga sesusah apapun kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya. Dan saudara, oleh karena itu mungkin saudara sekarang sedang mengeluh, tapi nanti ketika engkau berada di bulan Desember, ketika akan tutup tahun di tahun 2023, waktu saudara menoleh ke belakang, saudara hanya bisa ngomong satu ya, dua kata ya, puji Tuhan. Karena engkau bisa melewati badai demi badai bersama dengan Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan anak manusia saja ditolak ya, apalagi kita ya. Nah oleh karena itu saudara, saya kutip apa yang terjadi sih dengan murid-murid selanjutnya. Waktu Yesus setelah dia naik ke surga, murid-murid itu kan tersebar. Saya coba lihat, ada enggak murid-muridnya itu yang hidupnya enak? Bartolomeus dicambuk kemudian dihukum pancung. Yakobus anak Alfeus dirajam batu hingga mati, dilempari batu hingga mati. Andreas disalibkan di Yunani. Petrus disalibkan terbalik di Roma. Yudas Iskariot, nah ini ulahe dewe ini ya, yaitu menggantung dirinya. Dan yang menarik, waktu Yudas menggantung diri, tidak ada yang turunkan dia, dan mayatnya itu decompose, lalu busuk jatuh sendiri, dan ususnya terburai. Ya, jadi begitu hidupnya atau kematiannya itu very terrified ya, mengerikan. Kemudian apa saudara? Dikatakan Yohanes. Nah, Yohanes ini lucu ya. Ketika dia mau dihukum, yaitu digoreng hidup-hidup. Waktu mau digoreng itu apinya tidak mau nyala saudara. Mujizat Tuhan terjadi. Mungkin minyaknya bimoli mungkin ya, saya tidak tahu. Jadi waktu mau digoreng itu, apinya tidak mau nyala. Sehingga saking jengkel, mereka bilang, iki orang tidak mati-mati, ya sudah. Akhirnya dibuang di pulau Patmos. Jadi matinya itu karena ya mati tua, ya mati di pulau terpencil itu ya. Kemudian saya cari tahu lagi sisanya. Thomas itu menurut sejarah dia ditombak mati karena dia menginjili sampai ke India. Kemudian Yakobus anak Zebedius mati kan dengan pedang ya, karena memberitakan Injil. Filipus disalibkan di Heliopolis. Kemudian Matius ditombak mati di Ethiopia. Tadeus disalibkan di Edessa. Kemudian Simon orang Selot ya. Orang Selot ini adalah satu mazhab yang melegalkan kekerasan ya. Orang Selot itu kemana-mana pasti bawa pedang ya. Nah saudara, setelah melakukan penginjilan ke Afrika bahkan sampai ke Inggris, kemudian dia ditangkap dan disalibkan tahun 74 Masehi. Artinya apa saudara? Bad news atau good news ini? Kita murid Kristus loh. Artinya saudara, sooner or later kita akan mengalami tantangan. Mungkin kita tidak disalib, mungkin saudara tidak ditombak, tapi kehidupan, kesusahan itu akan menombak saudara. Masalah demi masalah itu akan menyalibkan saudara. Karena itu saudara, yang bisa kita lakukan adalah panggil nama itu. Yesus Sang Mesias itu. Dan dia yang akan mengangkat beban kita. Akan memampukan kita untuk bisa berjalan. Karena itu saudara, ingat kuncinya adalah tunduk, mementingkan Tuhan, dan siap untuk menderita. Amin. Oke. Lihat ke sebelahnya dan katakan 3 hal ini. Tunduk, mementingkan Yesus, siap menderita. Oke ya. 3 hal ini adalah konsekuensi ketika kita panggil nama Yesus sebagai Mesias. Nah, dengan kita tunduk berarti kita mulai memasrahkan hidup kita. Dengan mementingkan Tuhan berarti kita mulai fokus kepada Tuhan. Dan dengan siap menderita berarti kita jadi anak Tuhan, tidak takut MATI ya. Tidak takut mati. Saya luar biasa diberkati ya dengan kesaksian ya dari banyak orang. Khususnya mereka yang mengalami sakit penyakit ya. Mereka yang sedang dalam kesusahan tapi mereka tidak pernah menyangkal Tuhan. Saya kadang kala, aduh Tuhan, berikan saya kemampuan.
Mereka luar biasa. Dalam kesesakan mereka tidak pernah menyangkali Tuhan. Sampai kepada detik akhirnya. Bahkan saya pernah melayani seorang yang kena kanker pankreas ya. Sampai dia meninggal, itu dia memuji Tuhan. Dia meninggal 3:30 subuh. Jam 3 dia bangun, dia nyanyi-nyanyi. Terus istrinya bilang, aku mau ke toilet. Istrinya balik, itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi meninggal itu dalam posisi memuji Tuhan. Nah saudara berdoalah, semoga kita menjadi orang yang setia sampai pada akhirnya. Dan nama itulah yang akan memampukan kita. Amin. Panggil nama itu. Dalam kesesakan, dalam lancar, dalam kondisi apapun. Panggil nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Saya rindu mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah pujian ya. Refnya saja ya. Segala perkara dapat ku tanggung ya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Segala perkara dapat ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat suaramu. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat suaramu, musik lebih kecil. Nyanyikan saudara. Di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu, ambil waktu sejenak. Mungkin saat ini engkau berada dalam kesesakan. Sesuai firman Tuhan, panggil nama itu. Nama itu berkuasa. Nama itu menjanjikan pengharapan. Kuncinya, maukah engkau tunduk? Maukah engkau mementingkan Dia? Maukah engkau berkata, Tuhan, bersama Engkau aku siap menderita. Dan katakan apa yang menjadi bebanmu di hadapan Tuhan. Sebab segala perkara kita bisa tanggung bersama dengan Tuhan. Katakan itu di hadapan Tuhan. Doakan. Jangan kau bergumul sendiri, sebab kekuatanmu tidak seberapa.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu, mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau tahu apa menjadi keluh kesah daripada jemaat-Mu. Tuhan, Engkau menilik hati mereka Tuhan. Mungkin saat ini mereka berseru memanggil nama-Mu, tatkala mereka berada dalam kesesakan, kesempitan hidup mereka. Mungkin selama ini mereka berjuang sendiri. Tapi lewat firman Tuhan mereka diingatkan, mereka punya Allah, Mesias itu yang berkuasa, Allah itu yang berotoritas, Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah engkau sungguh-sungguh mau tunduk kepada Dia, engkau mau mementingkan Dia, dan sungguh-sungguh mau berani untuk mengalami apapun kesulitan-kesulitan bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh berseru dalam nama Tuhan. Hamba memohonkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka, topang mereka, supaya tatkala meninggalkan ruangan ini mereka diberikan kelegaan, jalan keluar dan hikmat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan keamanan, kelancaran bagi bangsa kita di masa-masa menjelang pesta politik di tahun depan. Kita doakan supaya Tuhan memegang kendali, supaya Tuhan memberikan keamanan, sehingga kita bisa bekerja dengan baik, sehingga ekonomi tetap berjalan dengan baik. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mendoakan kehidupan daripada bangsa negara kami. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, memberikan kestabilan di musim prapolitik ini ya Bapa, untuk pemilu tahun depan. Kami berdoa Tuhan, jauhkan daripada chaos dan kekacauan. Kami berdoa Tuhan memberkati sehingga setiap jemaat-Mu dapat memperoleh pendapatan penghasilan yang baik. Kami serahkan Tuhan memulihkan juga ekonomi daripada bangsa kami. Jika ada hal-hal yang mungkin mulai drop, kami serahkan ya Bapa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga melindungi supaya dalam pesta demokrasi ini tidak terjadi kekacauan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk gereja kita, supaya Tuhan bangkitkan lebih banyak orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhkan bangku-bangku kosong dengan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mereka yang belum datang, mereka yang belum percaya, mereka yang mungkin mulai tawar hati. Kita sebut nama mereka di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan pada saat ini ya Bapa, untuk bangku-bangku kosong. Ya, kami berdoa Tuhan, biar Engkau gerakkan lebih banyak lagi orang untuk datang menyembah Tuhan, beribadah. Kami serahkan Tuhan mereka yang mungkin tawar hati, mereka yang mungkin mulai malas, mereka yang mulai kecewa. Kami serahkan Roh Kudus-Mu, ketuk pintu hati mereka saat ini dan kembalikan mereka ya Bapa, sebagaimana Engkau menemukan domba yang hilang. Kami serahkan Tuhan, berkati ya Bapa. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk doa-doa kami. Kami serahkan untuk doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan yang akan memberkatinya dan menjawabnya. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan, di dalam keadaan apapun juga, ketika kita menyebut Tuhan sebagai Sang Mesias itu, mari kita boleh senantiasa memiliki ketundukan, ketaatan, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita siap untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bersama memberikan persembahan kita, dan kita berseru kepada Tuhan Yesus itu, Sang Mesias itu, dengan pujian Yesus ku berseru. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Katakan Yesus, Yesus, Engkau ku berseru. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Juru Selamat kami, Sang Mesias kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami boleh selalu tunduk dan taat kepada Engkau. Kami boleh terus mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh siap untuk menderita bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh mempersembahkan persembahan kami, kiranya Tuhan mau pakai, Tuhan layakkan sehingga boleh untuk memperluas kerajaan surga melalui seluruh bidang pekerjaan di dalam bidang pelayanan yang ada di GKA Leon Rungkut ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Doksologi kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh mau tunduk, mau mementingkan Tuhan dan siap menderita demi Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.